Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, patut untuk kita sadari, tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Karena ketika ada lubang, mereka akan jatuh semua. Hendaknya kita sebagai orang beriman yang hidup di masa pandemi COVID-19, di mana semuanya serba online, begitu banyak membanjiri kita dengan propaganda yang menyebabkan kurangnya perhatian kita kepada sesama. Hendaknya sebagai orang beriman tidak mudah dibutakan oleh ambisi kita, tetapi berani memurnikan mata hati kita untuk mencari kebenaran di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus, Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon buatlah sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adari sekalian yang terkasih. Ketika ada propaganda yang memicu perbedaan pendapat karena bedanya cara pandang, seringkali disalahartikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan di balik peristiwa atau wacana yang dihadirkan. Pada hari ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan sebagaimana dikatakan di dalam kitab Putra Sirat, bahwa orang bisa mengungkapkan diri dalam bentuk bahasa. Bagi orang yang baik, bahasa itu adalah bagaikan sumber kehidupan. Di sini kita tidak jauh dari ungkapan Injil, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mestinya sebagai orang beriman yang mengenal Tuhan, bukannya mengajak sesamanya untuk menciptakan konflik karena memaksakan bahwa cara pandang kitalah yang benar di balik wacana yang ada. Meskipun wacana itu dihadirkan, sebetulnya bukan untuk maksud sebagaimana yang kita pikirkan. Maka Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk tidak menjadi pribadi yang mudah terbakar atau memiliki sumbu pendek ketika mendengar sesuatu dinyatakan sebagai kebenaran. Padahal belum tentu yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Di sini sebagai orang beriman kita diajak untuk berani mengklarifikasi sebuah kebenaran yang disampaikan melalui media sosial ataupun wacana yang dihadirkan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, hal senada juga disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Jelas di sana ditegaskan kembali bahwa Anda dan saya serta kita semua bisa mengungkapkan diri kita dalam bentuk bahasa. Paulus menekankan bahwa Kristus yang jaya atas maut adalah sumber hidup baru dengan gaya dan cara bahasanya yang begitu sempurna mengajarkan kepada kita tidak hanya bahasa yang dalam rangkaian kata,
tetapi bahasa simbol yang disampaikan di dalam keteladanannya yang secara nyata di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya akan rencana karya penyelamatan Allah bagi kita umatnya. Ia telah memberi kita kemenangan karena kematiannya di kayu salib sebagai wujud kesetiaan akan tugas Bapa yang ia emban untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Hal ini akan berbuah pada kebangkitan kita ketika cinta kasih menjadi kesempurnaan hukum yang menjadi dasar bagi kita di dalam langkah yang kita ambil, di setiap jalan yang kita pilih. Semoga ini mengingatkan Anda dan saya serta kita semua bahwa kita di dunia ini memiliki tujuan yang utama dan terutama, yaitu kebahagiaan sejati. Maka betullah yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci menurut Lukas. Ada perumpamaan, dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Bagaimana kita bisa membimbing orang untuk sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, sedangkan Anda dan saya serta kita semua tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Bahkan seringkali kita lupa, bahkan menjauhkan diri daripada Tuhan. Lantas kita mengeluh mengapa mereka tidak mau mengenal Tuhan kita. Karena kita yang hidup dan yang mengaku diri sebagai murid Kristus tidak mengenal siapa yang dia imani. Siapa yang kita imani, siapa yang saya imani. Kita diingatkan bahwa pada kenyataannya bukan melihat kekurangan diri. Seringkali kita lebih mudah melihat kekurangan orang lain. Bahkan kita dengan mudah menghakimi orang lain atas perbuatan salahnya, atas tata bahasanya yang kurang tepat, atas perbandingan yang dihadirkan yang sedikit menciptakan situasi yang riskan. Kita lebih mudah menuduh orang ini haram, ini tidak haram, ini tepat, tidak tepat, ini yang dikehendaki Tuhan, ini yang tidak dikehendaki Tuhan. Tetapi sebagai orang beriman mestinya kita sadar betul dengan kritik yang disampaikan oleh Yesus. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, saudara biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa engkau tidak menghormati Tuhan, tetapi cara kita mengatakannya dengan kata-kata kasar. Ingat, apa yang keluar dari mulut Anda, saya, serta kita semua pada dasarnya keluar dari dalam hati. Bayangkan kalau yang keluar adalah kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang melukai, kata-kata yang tidak dikehendaki Tuhan, kata-kata yang kasar. Akhirnya kita menjadi tahu seberapa tinggi dan berapakah kualitas iman kita. Memang mudah menghakimi orang lain, tetapi beranikah kita mencungkil terlebih dahulu balok kita, katarak kita, katarak egois kita, katarak keras hati kita, katarak yang tidak mau mendengar dan melihat kenyataan hanya karena ingin mengejar kepentingan pribadi kita. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak oleh Yesus untuk berani memurnikan diri, memurnikan mata hati kita, membersihkan mata hati kita dari keegoisan, dari hasrat yang tak teratur dan nafsu yang tak teratur, dari keinginan yang hanya mengejar keinginan pribadi. Mari kita dengan rendah hati dan di dalam kesadaran berani
untuk menghasilkan buah kebaikan. Caranya bagaimana? Sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Lukas, jelas orang buta tidak bisa menuntun seorang buta. Maka hendaknya kita senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita bersihkan katarak kesucian kita, yaitu keras hati, sombong, iri, benci, pendendam, mudah menghakimi, agar mata hati kita bisa dengan jernih melihat apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Pada dasarnya manusia memiliki martabat yang mulia. Tetapi martabat itu bisa hancur dan tidak ada maknanya karena propaganda bahasa yang seringkali hanya mengedepankan keinginan kita. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menjadi pribadi yang berbeda, berani membersihkan kotoran-kotoran yang menutupi mata hati kita, dan menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki sebagai orang beriman yang senantiasa mengeluarkan kata-kata perdamaian dan bukan sebuah perpecahan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.